TWS 300 ribuan tapi berasa TWS jutaan. Yang pertama, ini tuh udah support LDEC. Bayangin coy, yang gue tahu ya, harga TWS di bawah 1 jutaan aja jarang support itu. Ini harga 300 ribuan. Sementara TWS Tozo NC9 itu cuma support SBC sama AAC doang. Terus ini juga udah ada adaptive ANC sampai minus 50 dB. Sama, ini juga bisa connect ke 2 device sekaligus. Tapi balik lagi, apakah ini cuma sekedar gimmick atau beneran bagus? Di review ini gue bakal jelasin. TWS ini tuh namanya Baseus Bass BP1 Pro. Baru banget rilis. Kalau kita lihat dari boxnya ya, beneran nih ada tulisan high-res audio. Bahkan di bagian bawah ini juga ada tulisan bass. Udah namanya bass, ini ada stiker bass lagi. Udah pasti, nggak usah ditanya ya. Bass-head, mungkin kalian suka. Tanpa banyak emeng, gue bakal langsung jelasin sound quality-nya. Oke, jadi sekarang gue bakal bandingin sama 3 TWS di kelas yang sama. Pertama ada Soundcore R50i NC. Yang kedua ada Redmi Buds 6. Dan yang terakhir Baseus BP1 Pro. Oke, kita mulai dari pengujian yang pertama itu noise cancelling. Ini gue bakal cobain di beberapa tempat ya. Kayak misalnya nih gue lagi di cafe. Di Baseus BP1 Pro itu tuh berasa banget cuy. Karena memang ya, ini salah satu keunggulannya adalah adaptive ANC-nya dia. Itu bisa sampai minus 50 dB. Jadi kayak misalnya suara AC atau misalnya suara sekitar, keyboard, itu bener-bener keredam. Gokil sih. Kalau di Soundcore R50i NC, walaupun memang ada ANC, tapi peredamannya tuh menurut gue memang berasa kurang. Nggak sedalam Baseus BP1 Pro. Terutama di frekuensi-frekuensi tengah nih. Jadi masih rada sedikit kedengeran bising. Kalau Redmi Buds 6 ini memang kurang berasa optimal ya. Noise dari suara sekitarnya itu masih lumayan masuk. Nah, di sini kita bisa lihat ya grafik peredaman suaranya. Baseus BP1 Pro itu stabil dan kuat di rentang frekuensi 200 sampai 2000 Hz. Dan biasanya memang kebisingan di ruangan itu masuknya di frekuensi itu. Soundcore R50i NC ini performanya tuh kurang konsisten aja dan cuman efektif di frekuensi terbatas. Kalau untuk Redmi Buds 6 performanya lebih kurang lagi sih daripada ini. Kayak selanjutnya ini kita coba di outdoor. Gue cobain nyalain ANC-nya di pinggir jalan. Baseus BP1 Pro ini tuh unggul ya, karena memang sekali lagi ada fitur adaptif ANC-nya ini. Jadi ANC-nya itu bakal sesuaiin sama kondisi sekitar kita. Kan di sebelah gue nih ada motor dan segala macam. Bukannya mati sama sekali sih, tapi kayak tinggal suara high-nya dikit-dikit doang nih yang masuk. Dan memang bener-bener berasa kedap gitu. Ini tuh bakal ngebantu juga ya, terutama kalau misalnya lagi di pesawat, supaya kuping kalian tuh nggak sakit waktu take off atau landing. Transparency mode juga ada buat tetap dengar suara sekitar kalau perlu. Buat Soundcore R50i NC ini tuh cukup berusaha nih ya buat ngeredam noise-nya gitu ya, tapi memang masih tembus ya. Kalau misalnya suara kendaraan-kendaraan gini masih ada ya di frekuensi atasnya gitu. Kalau Redmi Buds 6 ini tuh masih cukup lumayan kedengeran nih suara backgroundnya. Rada kurang cocok kalau misalnya mau dipakai buat outdoor atau kondisi rame. Adaptive ANC Baseus BP1 Pro ini tuh ngebantu banget karena lo nggak perlu ribet-ribet lagi setting manual. Jadi lo tinggal pakai aja dan ANC-nya bakal sesuaiin sama lingkungan lo. Oke, lanjut ya. Ini kita bakal coba bandingin dari segi kualitas suara. Baseus BP1 Pro ini tuh udah high-res certified dan dukungan kodeknya itu LDEC. Gokil banget. Jadi suaranya tuh keluar jernih, detail vokalnya juga dapat, bassnya punchy banget, tapi nggak ngeganggu frekuensi mid. Buat treble juga nyaman di kuping gua, dan ini tuh nggak nusuk. Settingannya banyak banget pak. Pertama dari spasial akustik, jadi intinya ini tuh bisa bikin suaranya tuh kayak lebih lebar gitulah kanan kirinya. Cuma karakter suara tuh jadi keganti ya. Kita bisa pilih nih mau musik atau sinema. Cuman gue jarang pakai, jadi ya udah gue matiin aja. Ada juga yang namanya dynamic sound. Ini tuh beda ya sama EQ ya. Mungkin ini tuh lebih buat apa ya, ngatur tone-nya maybe. Pengen yang suara lebih bass ya. Kalau yang satunya lagi tuh berasa lebih bright aja. Dan selanjutnya EQ. Ini hal yang paling penting. Kalau misalnya kalian nggak terlalu mengerti, kalian tinggal pilih aja preset yang ada. So far menurut gue untuk preset bawaannya tuh udah enak. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih detail lagi, bisa nih pilih yang custom. Ada 8 frekuensi di sini. Entah ini perasaan gue dong atau apa. Tapi kalau misalnya gue pakai custom EQ ini, volumenya tuh lebih kecil daripada pakai preset-presetnya mereka. Aneh juga sih. Soundcore R50i NC suaranya tuh bagus menurut gua. Bassnya kuat, tapi memang kalau untuk suara vokalnya rada kurang detail ya sama instrumen. Berasa mungkin kedengeran lebih flat daripada Baseus. Kalau untuk Redmi Buds 6 suaranya mungkin lebih biasa. Kodeknya ini cuma bisa SBC atau AAC doang. Jadinya buat detail berasa lebih kurang aja. Kalau buat soundstage, BP1 Pro ini tuh lebih luas berasanya. Kalau nonton video konser gini berasa lebar. Kalau buat R50i NC sama Redmi Buds 6, soundstage-nya memang berasa lebih sempit dan numpuk. Lanjut ya, sekarang pengujian mikrofon. Kalian bisa langsung dengerin sendiri aja perbandingan dari 3 TWS ini. Ini suara mikrofon Redmi Buds 6 di dalam cafe. Ya ini kondisinya nggak terlalu berisik sebenarnya. Tapi ini yang kalian bisa dengar.
Ini suara mikrofon pakai Redmi Buds 6 di kondisi outdoor. Ini suara mikrofon dari Redmi Buds 6 di pinggir jalan. Cek 1-2, ini suara dari Soundcore R50i di dalam cafe. Ini suara mikrofon pakai Soundcore R50i di kondisi outdoor. Ini mikrofon dari Soundcore R50i di pinggir jalan. Dan ini suara dari Baseus BP1 Pro di dalam cafe. Ini suara mikrofon dari Baseus BP1 Pro di kondisi outdoor. Dan ini suara mikrofon pakai Baseus BP1 Pro di pinggir jalan. Gimana? Suara masih clear gak? Baseus BP1 Pro ini memang lebih unggul ya, karena mikrofonnya itu ada 6 INC pula. Dan jadinya kalau misalnya kalian lagi di tempat berisik, itu tetap jernih gitu. Soundcore R50i INC sama Redmi Buds 6 ini tuh cuma punya 4 mic. Jadi waktu kita cobain di tempat rame, suara teleponnya itu masih rada kurang bersih gitu ya. Suara backgroundnya juga masih masuk. Kalau misalnya kita lihat dari sini, memang Baseus BP1 Pro ini tuh punya teknologi lebih daripada 2 TWS tadi. Ada adaptive ANC minus 50 dB, high-res audio LDAC, sampai 6 mikrofon INC. Yang biasanya ini tuh ada di TWS dengan harga yang lebih mahal pasti. Dan yang terpenting tuh dari segi harganya, karena si Baseus BP1 Pro ini bahkan lebih terjangkau daripada 2 TWS ini coy. Gokil kan? Intinya kalau misalnya kalian cari TWS yang ada ANC, kualitas audionya bagus, sama harganya terjangkau, Baseus BP1 Pro ini bisa banget jadi pilihan. Dan selanjutnya gue cobain fitur Smart Connect-nya. Nah ini yang bisa kita konekin ke 2 handphone sekaligus. Gue cobain ya buat pindahin dari handphone satu ke satunya lagi. Itu delaynya kurang lebih sekitar 2 detik lah kalau gue hitung. Menurut gue itu masih oke banget ya. Ya memang kalau misalnya yang harga 2 jutaan itu bisa seamless banget langsung. Tapi menurut gue untuk harga segini, buat fiturnya ada aja, itu udah bagus banget. Nah kalau misalnya latensinya pengen lebih tipis lagi, kalian bisa nyalain low latency mode-nya. Buat warna TWS ini tuh cuma ada 2 pilihan, hitam sama putih. Kalau hitam dia bahannya itu matte, dan kalau putih itu rada glossy. Jujur gue pribadi sih lebih suka yang matte ya. Kalau yang glossy ini tuh licin cuy. Di sini ada 1 titik LED buat tahu indikator baterainya. Cuman yang gue sayangkan di case ini nggak ada tombol reset. Kalau buat reset tinggal kita pakai 2 earbuds-nya aja, dipencet bareng-bareng. Di bagian bawah ada USB Type-C, kalau misalnya mau ngecas tinggal colok aja. Nah di sini gue ngecasnya pakai powerbank Baseus Bepo 2 Pro. Kapasitasnya 10.000 mAh, tapi ini compact banget cuy. Ngecasnya ini bisa sampai maksimal 22,5 watt. Enaknya juga karena ada kabel bawaannya, dan kabelnya ini tuh bahannya braided, jadi kuat gitu. Bahkan kalau misalnya mau digantung kayak gini juga bisa. Buat layarnya ini cukup gede ya. Kalau kita pencet tombol power, dia bakal keluar indikator baterainya tuh berapa persen. Ada 2 port ya, USB Type A dan USB Type C. Pastinya USB Type C-nya ini bisa in and out juga ya. Kalau misalnya kalian mau beli, mendingan di tanggal 29 sampai 30 Mei 2025. Karena bakal ada Shopee Brand Day di Baseus Official Live Shopee. Terus bakal ada promo dan diskon gede-gedean juga. Linknya gue taruh di description ya. Dan kalau misalnya kalian suka sama channel ini, sama review di channel ini, boleh banget di like. Boleh banget loh di like. Gratis kok. Subscribe sama share nih ke teman kalian yang mungkin lagi nyari TWS atau powerbank juga. Sampai jumpa di konten-konten dan video berikutnya. Bye-bye.